Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Ya, ini suara terdengar ya? Aman? Apa audiens bisa mendengar? Aman, aman. Oke. Baik, langsung saja. Jadi ini agenda pertama dari tadabur pemikiran tokoh, ya. Dan narasumber pada hari ini adalah sahabat kita, teman kita sama-sama, Syafni Ulwan Tansiki. Ini saya nggak perlu perkenalkan sebenarnya ya, karena kita sebagiannya udah kenal beliau. Tapi untuk pemirsa yang mungkin akan melihat di channel YouTube nanti, perlu saya perkenalkan secara singkat. Jadi beliau ini, Syafni Ulwan ini alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah Lamongan, dan sekarang beliau berposisi sebagai pendidik atau pengajar di Ahmad Dahlan Boarding School dan juga merangkap sebagai pengajar di Ma'had Aliwan ya, di daerah Sukoharjo. Oke, dan beliau juga aktif di komunitas literasi bernama Aksara yang berafiliasi di Solo atau Sukoharjo juga? Ya, di Solo. Oke. Jadi itu sedikit gambaran tentang beliau. Jadi beliau adalah orang kampus, juga orang yang terlibat aktif di masyarakat sebagai dai, dan juga seorang pedagog, pengajar atau pendidik di Ahmad Dahlan Boarding School. Baik, langsung saja. Jadi ini nanti silahkan Syafni Ulwan atau Mas Syafni Ulwan untuk menyampaikan presentasinya tentang tokoh pertama adalah Hos Cokroaminoto. Kita ambil beliau karena beliau adalah guru bangsa. Dari beliaulah pikiran-pikiran yang lain terlahir, Soekarno dan sebagainya. Baik, nanti sekitar 20 menit atau mungkin maksimal 30 menit, dan sisanya kita pakai untuk tanya jawab singkat. Nah, ini nyantai aja ya, nanti silahkan mereka yang punya pertanyaan bisa angkat tangan di aplikasi, ada mode angkat tangan. Oke, saya kira demikian. Silahkan saya beri waktu ke saudara Syafni Ulwan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, oke, langsung saja. Mungkin tadi kalau Izzuddin sebagai moderator menyampaikan biodata itu agak cukup berlebihan. Ya, cuma sekedar santri biasa, santri lulusan Pondok Pesantren Al-Islah. Nah, tema pada malam hari ini adalah Hos Cokro Aminoto. Tadi sudah dikatakan, yaitu beliau adalah seorang guru bapak bangsa atau guru bangsa. Sehingga dari Hos Cokro Aminoto ini lahir banyak bapak-bapak atau founding fathers yang nantinya akan mendirikan bangsa ini. Nah, kenapa saya itu tertarik, atau saya dan Izzuddin bersama Mozart mengangkat tema sejarah, karena memang ya saat ini kita paham anak-anak muda, generasi muda bukan hanya krisis sejarah, bahkan lebih daripada itu krisis literasi. Dikatakan di beberapa jurnal bahwa Indonesia itu secara literasi kita itu tertinggal kalau dalam hitungan tahun sekitar 128 tahunan dalam konteks literasi, sehingga generasi-generasi muda saat ini perlu untuk kita bangunkan kembali bahwa kita itu punya sejarah bangsa yang luar biasa, baik dalam konteks guru atau bapak bangsa yang nasionalis ataupun bapak bangsa yang islamis, nasionalis, sekuler ataupun islamis. Nah, termasuk Hos Cokro Aminoto ini termasuk guru founding fathers kita, bapak para bangsa. Nah, saya akan membagi uraian pada kesempatan kali ini menjadi 3 bagian. Yang pertama soal silsilah atau nasab dari Hos Cokro Aminoto itu sendiri. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah pemikiran.
dan yang keempat adalah pergerakan. Nah, ini menarik untuk kita kaji karena betapa ada salah satu buku, saya agak lupa pengarangnya siapa, tapi judulnya adalah Satu Guru Tiga Ideologi. Jadi berasal dari Hoscokro Aminoto ini nanti melahirkan beberapa bapak bangsa atau beberapa orang yang ikut andil mewarnai public discourse pada zamannya, yang masing-masing itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, saya mulai dari keturunan atau nasab dari Hoscokro Aminoto. Hoscokro Aminoto ini nama asalnya adalah Umar Said Cokro Aminoto, dan beliau ini memiliki terah atau darah, baik darah yang memang jalurnya sebagai darah bangsawan, darah biru, ataupun sebagai darah ulama, karena beliau itu bapaknya adalah Cokro Amiseno. Cokro Amisono ini beliau adalah Wedana. Wedana itu sedikit yang sependek yang saya pahami, intinya pegawai pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, zaman penjajahan Belanda. Kemudian kakeknya atau bapaknya Cokro Amiseno itu Cokro Negoro. Nah, beliau termasuk Bupati Ponorogo pada saat itu. Nah, yang menarik adalah selain beliau itu juga punya terah yang memang bapak kakeknya itu seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Nah, bapaknya Cokro Negoro itu adalah Ki Hasan Besari, pendiri pondok pesantren Tegal Sari di Ponorogo, yang di beberapa literatur dikatakan pada saat itu, zaman-zaman itu belum bisa kita ketahui makhluk bernama pondok pesantren itu ada, kecuali yaitu pondok pesantren Tegal Sari Ki Hasan Besari. Nah, dari sinilah, dari Ki Hasan Besari inilah yaitu lahir jadi Hoscokro Aminoto ini dua generasi yang memang dua generasi yang memang tidak melanjutkan tongkat perjuangan dari buyutnya, yaitu seorang ulama, Ki Hasan Besari. Dan Ki Hasan Besari ini menariknya menikah dengan salah satu putri seorang raja pada saat itu, yaitu Pakubuwono II, yang pada saat itu memimpin di Surakarta. Nah, ini menarik sebetulnya kalau kita pelajari sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Sejarah kita itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita kumpulkan puzzle-puzzle, fragmen-fragmen, partikel-partikel sejarah, itu sangat luar biasa. Nah, awal dari mana Ki Hasan Besari ini nikah dengan putri salah satu raja, yaitu Pakubuwono II, yaitu pada saat itu di Solo ini ada namanya Geger Pecinan. Geger Pecinan itu adalah bentrok antara orang-orang Cina yang memang melawan penjajah Belanda. Nah, Pakubuwono II ini berniat untuk membantu itu. Akan tetapi entah bagaimana ada titik balik, Pakubuwono II ini bahasanya ya, membelot, sehingga melarikan diri sampai di Tegal Sari. Di Tegal Sari itulah beliau itu nyantri, istilahnya dalam tanda kutip nyantri. Nah, sepulangnya dari Tegal Sari, pasca nyantri itu beliau kembali merebut kekuasaannya di sini, Surakarta. Nah, kemudian karena perebutan kembali kekuasaan itu dibantu oleh Ki Hasan Besari, maka Tegal Sari itu merupakan tanah perdikan. Nah, istilah tanah perdikan itu kalau zaman sekarang kita kenal tanah yang bebas pajak. Tanah bebas pajak.
Nah dari situlah intinya eh, trah atau nasab dari Ki Hos Cokro Aminoto. Jadi darahnya memang darah bangsawan dan darah ulama mengalir di dalam tubuhnya. Dan termasuk soal pendidikan yang kedua ini, yang pertama tadi keturunan, yang kedua adalah pendidikan, bahwa itu tidak bisa kita lepaskan bahwa Hos Cokro Aminoto sejak lahir sudah memiliki dua darah, yaitu darah ulama, darah apa ya, darah ulama dan juga bangsawan. Sehingga dalam soal pendidikan beliau sebetulnya di masa kecilnya nakal. Nah, ketika membaca tentang Hos Cokro Aminoto mengingatkan saya kepada salah satu tokoh filsuf Nusantara, yaitu Buya Hamka. Karena Buya Hamka juga termasuk orang yang mungkin apa nakal dalam tanda kutip soal-soal belajar dalam dunia formal kependidikan. Karena yaitu Hos Cokro Aminoto itu seringkali keluar masuk dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Nah, termasuk beliau pernah sekolah yang juga itu adalah sekolahnya Ki Haji Ahmad Dahlan, Osvia di Magelang. Itu sekolah khusus untuk pegawai administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, pasca lulus dari Osvia, kalau tidak salah tahun 1907, memang beliau itu diminta untuk menjadi pegawai Belanda. Singkat cerita, beliau itu dengan ketidakbaikan, ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda terhadap pegawai administrasi di pemerintahan pada saat itu, yaitu menjadi patih juru tulis di Ngawi, sehingga beliau memutuskan untuk keluar. Ya, pasca keluar beliau istilahnya hijrah ke Surabaya, dan disitulah banyak tokoh-tokoh yang mungkin juga di Surabaya itu Hos Cokro Aminoto mendirikan kos yang di dalamnya bukan hanya sekedar kos, tapi membuat juga forum diskusi. Ya, beberapa di antaranya yang menjadi tokoh-tokoh bangsa. Yang pertama adalah Soekarno, sebagai tokoh yang memang ideologinya nasionalis, walaupun ya di beberapa perjalanannya agak tersandung, agak kesannya memang lebih tendensi ke kiri-kirian. Kemudian ada Musso atau Alimin, dua tokoh komunis Indonesia, dan juga ada Kartosoewirjo yang mewakili berideologi agamis. Jadi tiga ideologi ini lahir dari rahim Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Nah, menarik untuk kita pahami sebetulnya bagaimana Hos Cokro Aminoto ini mampu melahirkan tiga orang atau tiga wajah yang memang ideologinya ekstrem semuanya. Katakanlah Musso pada tahun setelah pasca kemerdekaan tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun. Artinya beliau dalam dirinya itu sangat kental dengan paham-paham atau ideologi komunisme. Kemudian Soekarno yang pada akhirnya akan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dengan nasionalisme yang kuat, yang mungkin juga agak tendensi ke kiri-kirian. Dan Kartosoewirjo yang pada akhirnya beliau, saya agak lupa tahun berapa, melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Indonesia dengan jargon Darul Islam kalau nggak salah, TII. Jadi beliau ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Begitupun dari golongan tokoh komunis, beliau ingin mendirikan
Partai Komunis Indonesia dengan melakukan pemberontakan. Sebetulnya pemberontakan di Madiun itu bukanlah awal pemberontakan PKI, tapi sebelumnya ada di Semarang. Bermulai dari Sneeveld kalau nggak salah. Itu adalah salah satu orang Belanda yang memang melihat perjuangan orang-orang bawah di Nusantara ini sangat kuat, sehingga muncul dia itu paham kiri Belanda yang memang disusupkan. Dulu ada istilahnya ISDF kalau nggak salah, berbahasa Belanda, yang pada akhirnya dia akan menjadi Perserikatan Komunis Indonesia, dan finalnya adalah menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan inilah wajah tiga ideologi yang memang dilahirkan Hos Cokro Aminoto. Nah, kemudian kita bisa melihat corak pemikiran Hos Cokro Aminoto dari murid-murid yang dilahirkan oleh beliau. Yang pertama Soekarno dengan nasionalisme yang tinggi, dengan PNI-nya, Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian Musso, Alimin, Semaun dan kawan-kawannya dengan ideologi komunismenya yang sangat mengakar, dan juga Kartosuwiryo, DITII, yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Itu begitu ekstrim mereka semuanya gitu. Nah, sehingga kita bisa memahami corak pemikiran dari Hos Cokro Aminoto. Mulai dari terahnya, memang Hos Cokro Aminoto itu di beberapa literatur dikatakan beliau sangat senang, sangat suka membaca soal sastra, filosofi, isme-isme yang memang besar pada saat itu. Kita tidak bisa memungkiri pada saat itu memang isme-isme besar sampai sekarang ya dua, sosialisme dan kapitalisme dalam konteks sosial ekonomi. Kemudian soal pergerakan, maka corak pemikiran dari Hos Cokro Aminoto ini yang bahasanya yang benar-benar juga agamis, juga nasionalis, juga paham soal isme-isme yang memang berkembang pada saat itu. Nah, termasuk Soekarno juga, ini bagian dari fragmen juga. Soekarno juga bisa menjadi orator yang ulung, tidak terlepas dari peran dari Hos Cokro Aminoto sebagai guru yang memang beliau juga sangat pandai, sangat sangat piawai lah dalam soal orasi. Nah, kemudian soal pergerakan. Jadi pergerakan Hos Cokro Aminoto ini dimulai dari Sarekat Islam. Nah, kalau kita mengulik atau menyelisik tentang sejarah Sarekat Islam, maka Sarekat Islam ini pada awalnya memang bermula bermula dari SDI, Sarekat Dagang Islam dari Solo, yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Sehingga dari Sarekat Dagang Islam ini sebetulnya ini kita kalau belajar sejarah memang ini penuh dengan perspektif yang berbeda-beda. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang paling awal adalah SDI Solo, Sarekat Dagang Islam Solo, yang memang bertujuan untuk mengelola ekonomi masyarakat agar tidak kalah dengan orang-orang Cina yang secara ekonomi mereka lebih cepat tumbuh berkembangnya. Ada yang mengatakan SD ini lebih awal. Ada juga yang mengatakan bahwa sebelum ini ada Raden Mas Tirto Adi Suryo dari Bogor, Bandung, yang memang mendirikan Sarekat Dagang Islam juga. Dan di beberapa literatur, salah satunya juga di buku Api Sejarah yang ditulis oleh Mas Mansur Surya Negara, itu juga dikatakan bahwa SDI Bogor itu memang didirikan untuk
dalam tanda kutip mematikan atau melambatkan SDI Solo, karena pada saat itu Sarekat Dagang Islam Solo peminatnya banyak sekali, dan tak lama setelah itu SDI ini bahasanya ingin mengepakkan sayapnya. Sampailah ada pertemuan beberapa orang kiriman Haji Samanhudi dari Sarekat Dagang Islam ini ke Surabaya untuk menemui salah satu orang India, saya agak lupa namanya, tapi pada akhirnya diketemukan dengan Hos Cokro Aminoto. Dari situlah SDI itu bermetamorfosis menjadi Sarekat Islam, karena Hos Cokro Aminoto dengan pemikirannya dia ingin memperluas jaringan dari Sarekat Dagang Islam, bukan hanya menjadi wadah ekonomi bagi masyarakat Islam, tapi juga menjadi wajah sosial politik pergerakan nasional. Nah, dari SI inilah intinya sejarahnya agak panjang, singkatnya adalah di Kongres Sentral Sarekat Islam itu Hos Cokro Aminoto mengungkapkan kata Zelbestur, yang artinya kita harus berdiri di atas pemerintahan kita sendiri. Sehingga semangat-semangat sosialisme Islam itu muncul dari diri Hos Cokro Aminoto dan diaktualisasikan lewat pergerakannya, yaitu Sarekat Islam. Nah, sosialisme Islam ini kalau kita kaji, ya terlepas dari beberapa perdebatan yang ada antara pro dan kontra, bagaimana sosialisme Islam itu dianggap bahwa beberapa orang itu menganggap lah Islam kok disandingkan dengan ideologi sosialisme. Nah, padahal ini ada uraian yang cukup panjang dan menarik, termasuk ada beberapa satu konsep juga yang diajukan oleh salah seorang filsuf dari Timur Tengah, kalau saya tidak salah, namanya Hasan Hanafi, dengan the Islamic left, jadi Islam kiri, bahwa intinya adalah bahwa Islam itu sosialisme Islam itu bukan Islam yang dipakaikan pakaian sosialis atau pakaian Marxisme, tapi bahwa kita pengen mengkaji Islam itu memiliki nilai-nilai yang sejak belasan abad yang lalu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa jika tujuan sosialisme adalah beberapa diantaranya kesetaraan, equality, egaliter, keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, maka Islam mendahului itu. Sehingga dikatakan bahwa sosialisme Islam itu bukan Islam yang dipengaruhi oleh ideologi sosialis Marxisme dari Barat atau dari Eropa, tapi Islam sejak awal memang membawa bendera sosialis, membawa bendera kesetaraan, kesejahteraan, keadilan. Bagaimana itu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan khulafa Rasyidin dan para pengikut-pengikutnya yang lain. Sehingga itu poin dari kajian kita malam ini tentang Hos Cokro Aminoto, mulai dari keturunan, pendidikan, pemikiran, dan juga pergerakan. Singkatnya seperti itu, world view atau ya pandangan dunianya seperti itulah singkatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana saya kembalikan ke moderator, gimana kelanjutan acaranya. Baik, terima kasih kepada Saudara Safdi telah menyampaikan presentasinya. Baik, kita masih ada waktu sekitar kira-kira 20 menit lebih ya untuk tanya jawab. Adakah sekiranya teman-teman di sini yang mau bertanya? Silahkan untuk mengangkat tangan. Atau nanti saya cek dulu di WA operator, mungkin ada pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk, saya ambil satu dulu ya, sambil nanti kalau ada yang tanya silakan tekan tombol tangan. Ini ada pertanyaan dari salah seorang teman kita. Seberapa jauh pengaruh Hos Cokro dalam mempengaruhi RI 1, yaitu Pak Karno, di mana kita tahu beliau adalah orang yang sangat langka daripada umumnya orang.
mungkin 1 banding 1000 atau bahkan 10.000. Sehingga Pak Karno bisa menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia perpolitikan internasional. Jadi pertanyaannya, bagaimana atau sejauh mana pengaruh Hos Cokro ke Pak Karno? Apakah Hos Cokro ini hanya salah satu variabel dalam membentuk Pak Karno sedemikian rupa, atau Hos Cokro ini variabel yang paling berpengaruh dalam membentuk Pak Karno sehingga menjadi seperti itu? Jadi inti poin yang mau ditanyakan adalah, apakah Hos Cokro itu menjadi variabel yang sangat determinan atau dia hanya sebagian kecil saja? Itu mohon dijawab dulu, Saudara Syafni. Oke. Seberapa besarkah pengaruh Hos Cokro Aminoto terhadap Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia? Saya mungkin mengawali dengan menggambarkan Soekarno. Soekarno memang ketika kita membaca literatur yang secara umum, maka kita akan melihat betapa Soekarno itu menjadi orang yang sangat wow sekali dalam sejarah Republik Indonesia ini. Bagaimana diplomasi yang sangat oke ditunjukkan oleh Soekarno, entah dengan Amerika atau Uni Soviet pada saat itu, intinya dua-duanya sama-sama kuat. Kita memandang Soekarno ini satu titik memang menjadi sosok yang paling paling wow, paling keren dalam sejarah Republik Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita ketahui dalam prosesnya. Memang Hos Cokro Aminoto beberapa ada catatan-catatan buruk. Itu mungkin gambaran awal pertama. Kemudian seberapa berpengaruh? Sangat berpengaruh. Hos Cokro Aminoto itu sangat berpengaruh dalam diri IR Soekarno. Dalam salah satu buku yang menjelaskan bahwa Soekarno itu beberapa kali pernah mengatakan bahwa saya itu Hos Cokro Aminoto adalah bagian dari saya. Ini paraphrase ya, paraphrase dari saya pribadi. Hos Cokro Aminoto adalah bagian dari diri saya. Kan kemanapun dia itu berorasi, kan kemanapun dia itu melangkah, saya akan ikut bersamanya. Yang ikut bersamanya bukan anaknya, tapi adalah saya. Sehingga bagaimana saya itu tidak benar-benar menjadi orang, menjadi bagian dari Hos Cokro Aminoto. Ada di satu momen Hos Cokro Aminoto ini memiliki acara yang memang mengharuskan dia untuk berbicara atau berorasi. Maka pada saat itu Hos Cokro Aminoto tidak bisa. IR Soekarno lah yang mengganti dan diminta untuk menggantikan beliau. Sehingga dalam proses pembelajaran IR Soekarno pada Hos Cokro Aminoto sangat berpengaruh, baik dalam soal soal ide-ide, gagasan-gagasan, ataupun hal-hal yang memang itu di luar itu, katakanlah soal orasi dan lain sebagainya, sangat berpengaruh dari Hos Cokro Aminoto. Pengaruhnya sangat besar. Kemudian walaupun pada akhirnya murid Hos Cokro Aminoto ini, IR Soekarno, ya ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan khitoh yang mungkin itu sudah digelar oleh Hos Cokro Aminoto. Jadi IR Soekarno memiliki pandangan sendiri yang ya itu kalau kita jelaskan ya termasuk catatan buruk IR Soekarno, termasuk pengkhianatannya terhadap sidang BPUPKI. Mungkin itu ya, intinya sangat besar sekali. Itu bisa ditelisik di buku-buku sejarah. Baik, terima kasih. Menarik. Ini ada pertanyaan lagi dari saudari Eva Naria. Hakikat tadi sempat dijelaskan sedikit ya, tapi sebenarnya cukup perlu penjelasan lebih jauh. Ya, intinya yang ditanyakan adalah apa hakikat dari konsep atau yang diucapkan oleh Hos Cokro Aminoto tadi, Zelbestur. Itu apa hakikatnya, Wan? Oke. Ketika kita ingin memahami makna Zelbestur ini, maka ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks pada saat itu
bahwa rakyat atau masyarakat pribumi Hindia Belanda pada saat itu belum Indonesia itu mengalami penjajahan yang luar biasa. Dalam konteks ini yang menjajah adalah Belanda. Kurang lebih selama 350-an tahun itu dirasakan. Sehingga sejak awal Belanda itu menjajah Indonesia sampai Hos Cokro Aminoto, tidak ada seorang pun yang mampu atau berani mengucapkan Zelbestur. Artinya makna secara ontologis Zelbestur itu adalah keinginan atau hasrat yang paling tinggi dari seorang yang terjajah untuk bangkit. Karena Hos Cokro Aminoto itu menganggap bahwa ini adalah tanah kita, jangan sampai kita itu dijajah di tanah kita sendiri. Sehingga konteks kata Zelbestur itu diucapkan di sentral Kongres CSI, Sentral Serikat Islam yang pertama di Bandung kalau nggak salah, itu adalah untuk membangkitkan gairah, untuk membangkitkan semangat perjuangan, untuk membangkitkan hasrat pribumi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu yang terjajah untuk bangkit, meraih bahwa kita harus meraih kemerdekaan dan membentuk Zelbestur, pemerintahan yang memang dari kita sendiri. Jadi secara istilah memang Zelbestur itu artinya pemerintahan sendiri, pemerintahan yang memang berdikari, pemerintahan yang memang merdeka. Kita konsep dengan pikiran-pikiran kita sendiri, bukan pikiran para penjajah. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Bayu, silakan. Oke. Sangat menarik ya pembahasan ini, kan berarti tentang bagaimana kemudian sosok Hos Cokro Aminoto itu diasumsikan ia melahirkan 3 ideologi yang berbeda ya terhadap muridnya gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kritis gitu, kalau tadi kan yang sudah jelaskan Mas Ulwan itu kan naratif gitu ya, sekitar bagaimana kemudian disajikan secara kronologis bagaimana Hos Cokro Aminoto itu kemudian mempengaruhi banyak orang. Maka sebenarnya kalau itu dianggap sebagai suatu statement ilmiah, maka itu sebenarnya debatable gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memproposikan bahwa mempertanyakan benar nggak kira-kira 3 ideologi itu dilahirkan dari Cokro Aminoto? Apakah 3 ideologi itu sebenarnya ia nggak dilahirkan dari Cokro Aminoto tapi dibentuk oleh murid-muridnya tadi. Hal itu mungkin sebenarnya bisa kita temui misalkan dalam kasus bagaimana diskursus Marx itu berkembang ya. Kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita kritis gitu, kita hanya mendapati sebagian kecil aja orang atau murid dari tradisi Marxis itu yang benar-benar setia terhadap dogma Marxis ya bisa kita sebut misalnya seperti Louis Althusser gitu ya, atau yang paling sekarang ini namanya ada Alain Badiou. Sebenarnya mereka juga mengkritik bahwasannya ya banyak sekali dulu dia itu pengikut Marxis yang kemudian membelok karena kegagalan Lenis misalkan. Kemudian mereka mencoba mencari perspektif luar untuk menghancurkan Marxis. Nah sebenarnya terus kemudian murid-murid yang setia itu kemudian setia dalam artian dia tetap mengikuti frame Marxisme dalam mengkritik kegagalan Lenin, misalkan dengan menunjukkan bagaimana revolusi budaya di Cina itu berhasil yang itu. Nah pertanyaannya kemudian itu menjadi gini, sebenarnya pertama ya, kalau bisa dikatakan dari 3 murid yang mencetuskan 3 ideologi tadi, kira-kira mana nih murid yang paling setia terhadap pemikiran Hos Cokro Aminoto kan gitu. Jadi kalau kita bicara 3 murid itu kan melahirkan ideologi yang berbeda-beda, nggak mungkin kan 3 ideologi itu kemudian dirangkem dalam satu sudut pandangnya Hos Cokro Aminoto. Jadi kalau menurut saya, asumsi saya bahwasanya ya mungkin 2 muridnya itu punya interpretasi yang beda dalam menginterpretasikan ajaran Hos Cokro Aminoto sehingga melahirkan suatu ideologi baru. Nah mungkin mungkin pertanyaannya itu jadi kira-kira nih siapa yang paling menggambarkan Hos Cokro Aminoto
Cokro Aminoto dari ketiga muridnya itu mungkin ya. Mungkin itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab karena waktu sudah mulai habis. Jadi, oke, tadi sempat dikatakan bahwa kegagalan Lenin di Uni Soviet itu menjadikan paham Marxisme itu banyak yang memang tidak meminati karena diasumsikan itu adalah akhir dari ideologi Marxisme. Kemudian pertanyaannya siapakah yang paling mewakili Host Cokro Aminoto sebagai guru dari tiga ideologi itu? Secara singkat sementara hipotesis tidak ada, karena ketiga-tiganya sangat ekstrim. Oke lah, Soekarno ada di tengah, yaitu tokoh nasionalis, tapi beliau cukup oportunis dalam beberapa konteks perjalanan sejarah Indonesia. Sehingga misal kalau kita membayangkan siapakah yang paling setia dengan konsep atau setia dengan yang paling dekat dengan pelajarannya Host Cokro Aminoto, sosoknya Host Cokro Aminoto, saya kira tidak ada, karena mereka pasca menjadi muridnya Host Cokro Aminoto sangat ekstrim. Yang kiri sangat kiri, yang kanan sangat kanan, dan yang tengah oportunis. Sehingga pertama kalau kita melihat katakanlah musuh gitu, ya itu sudah tidak sejalan dengan sosok Host Cokro Aminoto yang memang Host Cokro Aminoto itu punya paham sosialisme Islam yang memang pengen menyetarakan, dan itu mungkin ya dekatlah dengan sosialis komunis, tapi bukan komunis juga. Nah, sehingga katakanlah kalau kita asumsikan musuh dan Alimin adalah murid yang paling dekat dengan sosok sosok Host Cokro Aminoto, maka tidak juga, karena pada akhirnya mereka memberontak, mereka sangat ekstrim. Katakanlah Soekarno juga sosok yang nasionalis, yang pada prosesnya ya agak belok ke kiri lah, agak cukup oportunis, cukup tendensius di beberapa konteks, katakanlah di sidang BPUPKI atau dalam perjalanan sejarah mulai dari sidang BPUPKI sampai lahirnya BPKI, banyak beberapa hal yang memang menurut saya agak terlampaui licik ya, karena memang di beberapa hal agak melakukan beberapa kecurangan. Kemudian kita asumsikan Kartosuwiryo adalah murid yang paling ini. Ya saya kira oke lah, saya juga orang Islam, tentunya masih ada tendensius bahwa Kartosuwiryo ingin dengan Darul Islam atau negara Islam Indonesianya, tapi tetap bahwa itu dilakukan dengan menggulingkan iktikat, upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, sehingga itu juga saya kira sangat ekstrim. Akan tetapi itu semuanya menjadi tidak ekstrim kalau kita pahami secara secara zamannya. Kalau kita pahami pada saat itu seluruh ideologi ini semuanya ingin bahwa setiap kepala punya pemikiran, punya ideologi, punya gagasan, dan ingin diaktualisasikan. Sehingga dalam konteks itu yang menjadi lawan adalah sebetulnya sejauh itu lawannya adalah penjajahan. Saya kira ideologi-ideologi yang dilahirkan dari murid-murid Host Cokro Aminoto sebetulnya bukan dilahirkannya, tapi ada di benak Host Cokro Aminoto. Jadi mungkin itu ya gambaran bahwa saya kira tidak ada yang memang mengikuti khitoh sosok Host Cokro Aminoto yang memang bahasanya ya punya paham atau konsep sosialisme Islam itu sendiri, karena secara keseluruhan ekstrim. Yang paling terakhir saya mungkin agak mengklarifikasi. Jadi mungkin
bukan ideologi itu bukan lahir dari host Cokro Aminoto untuk murid-muridnya, atau lahir dari murid-muridnya untuk lahir dari murid-muridnya host Cokro Aminoto, tapi bahwa kita melihat di Surabaya itu ada diskusi, ada forum yang memang kita itu bisa berdialektika, sehingga tentu gagasan-gagasan, konsep-konsep itu, isme-isme itu lahir dari Eropa secara umum. Sosialisme kalau kita paham sejarahnya, maka mereka lahir dari Eropa karena mereka merasa bahwa ada kaum-kaum yang memang tertindas akibat revolusi industri abad 19. Sehingga kita memahami itu. Jadi ideologi-ideologi yang memang ada, yang diajarkan host Cokro Aminoto kepada muridnya, bukan pure dari host Cokro Aminoto. Tapi yang pure dari host Cokro Aminoto mungkin yaitu sosialisme Islam. Beliau juga punya buku judulnya Sosialisme Islam, yang memang ingin menggali lagi nilai-nilai Islam yang bisa dijadikan ruh untuk kita itu memperjuangkan hak-hak kesetaraan, egaliter. Kalau kita paham sejarah Perancis, ada 3 yang memang dituntut, egaliter, persaudaraan, dan kesetaraan kesejahteraan. Intinya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik, terima kasih, sangat menarik ya, sampai kita belum cukup waktu. Oke, saya kira itu kita cukupkan dulu, nanti kita bersambung ke episode-episode selanjutnya, karena ini satu tokoh pertama untuk membuka ruang diskusi. Nanti kita bahas Soekarno, kita bahas Kartosuwiryo, kita bahas Musso dan lain sebagainya, Hamka dan sebagainya. Baik, saya ingin menyingkat beberapa hal yang telah disampaikan oleh Syafni Ulwan, bahwasanya host Cokro Aminoto menawarkan semangat Zelbestur tadi, yaitu semangat untuk lepas dari penjajahan. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Bayu Setiawan, bahwasanya apakah 3 pemikiran yang bahkan bertentangan satu sama lain itu lahir dari satu tokoh? Nah, itu sangat perlu dipertanyakan. Apakah memang Cokro Aminoto yang menghendaki itu, ataukah memang itu adalah soal pembacaan atau penafsiran murid-murid terhadap pemikiran dari host Cokro Aminoto? Atau kita bisa bilang bahwasanya dalam pemikiran sendiri itu akan lahir antitesanya sendiri, nanti akan menghasilkan sintesa, kemudian ada tesa lagi, antitesa, sintesa, atau mungkin sekedar itu. Dan ini masih debatable, masih bisa kita lanjutkan diskusinya di sesi selanjutnya. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan, ini mungkin perlu kita ketahui ya, tadi salah satu buku yang dikarang oleh host Cokro Aminoto telah disebutkan oleh Mas Syafni ya tadi ya, tentang sosialisme dan Islam. Ada sekiranya 2 yang mungkin perlu diketahui. Satu lagi itu adalah menapaki kebenaran, menapaki jalan kebenaran, kalau saya tidak salah redaksinya, menapaki jalan kebenaran. Itu adalah satu karya tentang upaya batin dari host Cokro Aminoto untuk mencapai tingkatan batin paling tinggi. Kemudian ada satu lagi yang kontroversial, cukup kontroversial, yaitu salah satu karya dalam bidang tafsir Al-Quran, yaitu berjudul Quran Suci. Nah, itu sebenarnya terjemahan saja dari karya tafsir dari Muhammad Ali, salah satu orang yang terlibat di organisasi Ahmadiyah Lahore. Nah, itu 3 karya yang mungkin kita bisa ulik-ulik lagi, mungkin kita bahas di pekan-pekan selanjutnya, yaitu Sosialisme dan Islam, kemudian menapaki jalan kebenaran. Ini saya masih agak ragu, nanti mungkin operator bisa memberikan gambaran jelas bukunya. Kemudian yang terakhir adalah Quran Suci dalam bidang tafsir. Baik, itu yang mungkin bisa kita tawarkan dalam diskusi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kemudian terutama kepada saudara Syafni Ulwan telah memberikan waktunya kepada kita semuanya untuk berbagi ilmu. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.